Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga langsung sehat, berkabar kalau nanti semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga saya selalu dalam lindungan Allah. Sekarang jam setengah 1 guys. Kaisam itu belum keluar libur. Kalian gimana nih, libur kemana hari ini? Jangan lupa makan ya guys ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Tapi kita doakan teman-teman kita yang lagi di rumah sakit khususnya ya guys ya. Semoga Allah angkat penyakitnya, dimudahkan segala proses pengobatannya ya guys ya. Sehat. Buat kalian yang masih kesulitan di rumah majikan, fighting guys. Kaisam doakan sampai finish. Teman kita yang masih berjuang dari debt collector dan rentenir, Kaisam juga doakan semoga Allah mudahkan kalian dalam membayar ya guys ya, diselamatkan pekerjaannya, amin. Teman kita yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur aja guys, karena nikmat rezeki itu bukan hanya berupa uang. Sepakat? Tanyakan pada teman kita yang mungkin lagi sakit parah saat ini, apa sih harapan mereka? Harapan mereka itu hanya pengen sembuh guys. Nah kalian yang udah sehat nih, masih aja ngegerutu, aduh kak utang saya banyak. Utang itu guys bisa dicari ya guys ya, iya kan? Anggap aja ya Allah ini ujian saya udah berani berhutang, mudahkan dalam membayar. Udah jampinya tuh begitu aja kata Allah tuh guys, simple. Oke guys, kita jampuy dulu guys. Kaisam hari ini bahas apa? Oh ini banyak request ya guys ya dari teman-teman Kaisam itu kan aktif di YouTube ya. Ada tuh yang diajakin terus tuh konten kreator, padahal dia itu nolong orang, kok dihujat segitunya. Siapa sih yang lagi kalian bicarain ini? Terus ada yang ngomong lagi, Kaisam itu tuh MY itu kok ngomongnya begitu di TV nasional, kan keluarga kita itu pada nonton Kaisam. Bapak saya Kaisam nyeramain saya dari A sampai Z. Kenapa guys? Kenapa? Ada apa di luar itu? Ada apa di luar sana? Kaisam itu bukannya apa ya guys? Kaisam itu tipikal orang yang nggak mau kepo. Kalau kalian nggak screenshot Kaisam ya Kaisam nggak tahu gitu dunia luar itu kayak gimana ya guys ya. Katanya Kaisam seru, ini mengkritik ini, terus bikin klarifikasi, terus ini dikritik lagi. Terus Kaisamnya mau komentarin gimana? Oke guys ya. Menurut video TikTok yang kalian share ke Yatisam ini adalah ada sepenggal video di mana ada memang YouTuber Hong Kong, ini asalnya Indonesia ya guys ya. Ya kita nggak aneh lagi, ini udah dikenal lah sama kita ya guys ya, atas konten-konten yang mungkin banyak membantu pekerja migran, ini menjadikan kontennya menjadi favorit kita ya guys ya. Ya alhamdulillahirobbilalamin ya guys ya, karena nggak semua orang mau memberikan waktunya, memberikan tenaganya, bahkan memberikan uang ya guys ya, untuk membantu kita nih yang kesulitan. Oke. Yang video yang diperdebatkan kalian ini tentang pembahasan di salah satu TV nasional ya guys ya, acara Kick Andy ya guys ya. Nah itu ada narasumbernya, itu YouTuber Hong Kong yang lagi berkembang ya guys ya namanya. Ya MY ini Yatisam memang memantau semua konten-kontennya. Ya selama itu positif ya Kaisam dukung ya guys ya. Kaisam support. Ya Kaisam hanya mengambil sisi positif. Apa sih pelajaran yang bisa Kaisam ambil? Yang negatifnya ya Kaisam skip ya guys ya. Tanpa harus mengejudge atau membuli atau berkomentar negatif. Oke. Jadi narasumber ini diundang salah satu TV nasional. Ini bentuk penghargaan ya guys ya. Karena konten-kontennya ini viral, dimana ada beberapa kasus yang beliau bantu ini sampai gol. Salah satunya adalah scammer ya guys ya, yang itu loh, yang Mr. F itu kan sampai bisa mengambil beberapa orang yang memiliki nama di Indonesia ya guys ya, untuk ikut serta membantu dalam mengungkap sebuah kasus. Apakah ini bentuk bangga? Ya bangga, Kaisam tuh bangga, karena belum tentu Kaisam itu juga mampu melakukan tersebut. Makanya Kaisam juga support ya guys ya pada waktu itu. Bahkan walaupun Kaisam itu tidak menyapa, walaupun tidak berkomentar, ya cukup berdoa untuk mengiringi perjuangan beliau, memperjuangkan teman-teman kita yang notabene memang sudah bersalah tapi meminta keadilan. Apakah itu boleh? Ya boleh, namanya manusia ya guys ya. Kita lagi kesulitan, apa sih yang bisa kita lakukan, sedangkan orang hanya memandang kita dari segi negatifnya. Nah ketemulah tuh sama Miss Y, dimana Miss Y ini membantu nih, terus videonya viral sampai tembus, iya kan? Nah ini kenapa nih bisa sampai membuat ya kan lagi ini uya kuya ya guys ya datang ke sini? Karena apa? Kalau nggak ada izin Allah guys, nggak akan mudah seperti itu guys ya. Jadi harusnya kita itu support apapun bentuk positifnya. Dan saat itu juga Kaisam itu mengikuti kasus tersebut ya guys ya, dan alhamdulillahnya terungkap. Bahkan semua video saat si tersangka ini, pemeras pekerja migran ini tertangkap, bahkan kita sama-sama nangis bahagia, betapa bersyukurnya ya guys ya. Salah satu media sosial bisa membantu kesulitan pekerja migran yang belum tentu pemerintah mau untuk menjembatani. Nah itu salah satu yang bisa Yatisam itu gambarkan tentang YouTuber ini. Nah akhir-akhir ini videonya viral, dimana ini membahas tentang sisi gelap pekerja migran.
Oke, Kaisam juga nggak mau ya guys ya mengejudge atau berkomentar sebelum Kaisam itu menyaksikan apa sih yang terjadi antara pewawancara sama narasumbernya. Mereka itu ngebahas apa sih ya sampai kalian itu meributkan, bahkan ada yang kalimat itu tuh kalau narasumbernya nggak cerdas. Kita tuh nggak boleh ya guys ya mengejudge suatu pendapat orang. Karena apa? Karena manusia itu berhak untuk berpendapat, cuy. Seberapa salah di mata kalian itu adalah pendapat yang menurutnya itu adalah yang baik, ya kan? Nah, merugikan gak sih untuk dirinya pribadi, ya kan? Tapi kan Kak itu bawa-bawa nama PMI, Kak. PMI jadi jelek di mata Indonesia. Oke guys, kita skip dulu deh ya masalah konten yang video apa namanya yang beredar ini. Kita bahas tentang nih sisi gelap. Pertanyaannya itu, benar nggak sih pekerja migran itu sisi gelapnya adalah menjadi PSK ya di situ ya pertanyaannya situ. Nah, ini kan apa namanya narasumber ini memang diundang atas kasusnya yang viral guys. Jadi tema narasumber dihadirkan di acara tersebut adalah untuk mengungkap kasus-kasus yang ada di kontennya guys. Jadi apakah Miss Y ini salah untuk mengungkap semua apa namanya kejelekan tentang pekerja migran? Ya kayak Tisam rasa jawaban beliau adalah ya benar gitu. Karena apa? Karena yang dibahas adalah sebuah kasus yang sudah terjadi dalam kontennya. Jadi beliau ini dengan secara langsung mengungkapkan, iya benar terjadi seperti itu. Iya kan? Kita juga nggak munafik guys, teman kita. Sisi gelap teman kita. Ada yang menjadi esek-esek. Bahkan di kontennya Kaisam juga banyak membahas itu ya guys ya. Nah, ada yang apa namanya baru kerja di sini overstay, minggat dari rumah majikannya. Itu adalah bentuk rasa tidak bertanggung jawab ya guys ya. Mungkin nih diduga Miss Y ini mengungkap semua kasus pekerja migran di Indonesia supaya pemerintah ini mendengar guys bahwa Hong Kong itu nggak semulus-mulus itu aja kok. Hong Kong itu bukan hanya dicap gaji 10 juta. Lihat tuh banyak tuh kasus yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Bagaimana tuh peran pemerintah untuk menangani kasus-kasus yang ada. Oke guys, kalau kita untuk mencari solusi, maka dari itu kita harus memunculkan apa sih yang harus kita selesaikan, permasalahan apa sih yang harus diselesaikan. Utang piutang, PSK, apa namanya rentenir ya guys ya. Ini kan masalah problem sebenarnya milik pekerja migran yang harusnya kita ini bisa menemukan solusi gitu ya guys ya. Kayak Kaisam nih meralin rentenir. Kaisam itu berharap suatu hari rentenir ini pada sadar dengan konten-kontennya Kaisam. SDM manusia yang dibentuk dari kontennya Kaisam. Kaisam itu pengen teman Kaisam itu berani melihat video Kaisam. Oh, secara hukum nih, kalau hukum hutang piutang nih segini. Kalau kamu diancam rentenir dengan menandatangani materai, nggak usah takut. Nah, tujuan Kaisam itu bukan menghancurkan si rentenirnya, tapi membentuk teman-teman Kaisam itu jadi berani gitu. Kalau kalian sudah bayar lebih, ya sudah gitu. Selamatkan uang kalian. Kalian di sini kan kerja gitu. Capek cuy. Iya kan? Nah, oh kayak Tisam, kalau kayak gitu Kaisam itu membela Miss Y. No ya guys ya. Ini hanya membahas tentang konten yang beredar, sepotong penggalan yang kalian aja belum tentu nonton semua live-nya. Nah, terus banyak pertanyaan. Bahkan ada nih konten kreator juga, tapi konten kreator ini sukanya menulis ya guys ya. Bahkan Kaisam juga sering membaca tulisan-tulisannya. Tapi mohon maaf untuk bahasa teman-teman ya guys ya, yang apa namanya garis keras emak-emak nih, untuk memahami kalimat seperti itu ya akan sulit dicerna. Makanya kenapa mereka itu memilihnya YouTube, dimana dia ini hanya pasang headset mengerti gitu. Nah, lalu timbul apa namanya pertanyaan. Dia itu ngebahas sok-sokan tuh ngerti tentang aturan. Hello. Pintar itu karena apa sih? Karena mau belajar guys. Aturan labor itu sudah ada. Walaupun kita tidak ikut organisasi, itu kita bisa baca semua di internet tentang aturan labor, tentang hak-hak kita sebagai pekerja. Iya kan? Loh, kalau kita sudah membaca dan kita mengerti aturannya, apakah salah kalau kita menyalurkan sedikit ilmu kepada teman-teman kayak Tisam yang mungkin di rumah itu nggak tahu dan belum tahu? Kan nggak ada yang salah gitu guys. Iya kan? Bisa nggak kalian itu menerima sebuah konten dari segi positifnya gitu guys. Jadi jangan pakai marah-marah ya guys ya. Lah itu guys yang marah-marah itu sama Miss Y itu mungkin yang nggak ditolong. Lah kalian bayangin aja guys. Kaisam alhamdulillah ya masih bisa kehandle karena kerjaan Kaisam itu nggak terlalu banyak. Jadi yang datang Kaisam itu masih bisa Kaisam balas ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Kita nggak boleh suzon guys. Orang yang minta tolong itu mungkin bludak guys. Mampu nggak kalian apa namanya merespon satu-satu chat? Kan mereka itu yang datang kepada mereka kepada apa namanya Miss Y itu kan membutuhkan solusi. Di mana solusi? Itu otak berpikir guys. Ini baiknya gimana ya? Ini baiknya gimana ya? Ini baiknya gimana ya? Nah, ada yang ngomong lagi kan aturannya sudah jelas, kenapa nggak dilihat sendiri gitu?
Iya, sekali lagi, nggak semua orang itu cara menangkapnya itu bisa dengan hanya membaca, ya kan? Ada juga orang yang menangkap suatu kasus itu mudah dengan melihat aja, ada yang mendengar aja, iya kan? Indra itu kan bukan hanya melihat guys, mendengar, ya kan? Iya, oke. Jadi kasus yang beredar yang kemarin itu ada yang bertanya, kenapa sih narasumbernya Missia tuh yang diundang? Oke, setelah Kaisam selusuri, ini sebenarnya berawal dari kasus yang viral ya, dimana ini menarik perhatian media, dimana ini kayaknya bagus nih untuk kita angkat. Nah akhirnya adalah tuh penawaran, mau nggak datang ke sini. Nah mungkin ada di situ ya, mungkin tujuannya Missia ini datang itu untuk apa namanya, kebaikan kita, ya kan? Ini juga untuk menjembatani supaya nyampe ke pemerintah ya guys ya, walaupun dari sisi gelap ya notabene. Nah ini sudah terjadi deal nih. Nah untuk misinya ini Kaisam itu hanya mengkritik kalau misalkan kita sudah menerima sebuah konsekuensi untuk diundang di suatu acara TV besar, itu berarti kita harus siap dengan kritikan. Nah kalau misalkan orang mengkritik kita, sudah abaikan saja ya, jangan terlalu banyak klarifikasi, itu akan membuang energi kita lebih banyak gitu. Lebih baik fokus apa sih yang harus dilakukan ke depan. Nah biarkan orang yang kecewa itu ya biarkan, skip aja gitu, nggak usah diladenin. Jadi kita tetap lurus saja majunya ke depan gitu. Jadi konten-konten yang dipublishkan itu tidak mengurangi kualitas dari Missia ini sendiri. Jadi tetap aja konten-kontennya yang membantu aja gitu ya. Jangan terlalu banyak konten mengklarifikasi. Ini akan membuat pandangan orang jadi kok banyak klarifikasi sih sekarang, iya kan? Jadi sudut pandang orang itu jadi kayak ini kontennya udah nggak nolong orang nih. Ini konten nih untuk show up tentang apa namanya, pembenaran diri. Oke? Jadi tetap semangat buat Missia ya. Ini kayak sama itu dukung, support ya. Jadi buat kalian para deterjen ya guys ya, untuk menanggapi suatu konten ini jangan terlalu emosi ya guys ya. Nah jangan terlalu banyak screenshot ya guys ya. Pahami dulu ini nih konten nih potongannya dari mana. Oh dari Kick Andy. Kalian lihat, simak dari awal sampai akhir apa sih yang mereka bahas, iya kan? Nah buat teman-teman Kaisam ya yang mungkin ditegur sama keluarganya, ternyata di Hongkong itu banyak PSK ya, ternyata di Hongkong itu banyak kaburan ya, janganlah ngambil dari potongan video tersebut ya guys ya. Sekarang Kaisam menanya sisi gelap Indonesia ya guys ya. Apakah kita sebagai warga Indonesia tersinggung kalau kita tidak merasa dan tidak melakukan? Ya enjoy aja gitu guys. Nah sekarang konteksnya dibalik, sisi gelap pekerja migran Hong Kong. Nah saya juga pekerja migran Hong Kong, apakah kita juga harus tersinggung? Kan nggak harus guys, iya kan? Kalau kita tidak melakukan ya udah gitu, biasa aja gitu, ya kan? Jangan diperbesar, jangan dipermasalahkan hanya untuk bahan gosip, bahan diskusi, ya kan? Iya, jadi semuanya ini nggak ada yang salah. Kritik dan saran itu wajar di media sosial. Jadi tanggapan Kaisam buat yang suka menulis di media sosial dengan semua ilmu dan tulisannya, Kaisam juga salut ya guys ya. Kaisam juga salut, bener-bener salut. Tapi Kaisam hanya menegur sedikit bahwa etika bermedia itu ya seharusnya dijalankan ya guys ya. Seperti kalau kita nyomot video ya guys ya, dimana kita belum dapat izin dari orangnya ya guys ya, apalagi tahu gitu, ya tolonglah di blur ya guys ya. Walaupun itu udah tahu nih, misalkan ya Kaisam atau Missia gitu, ya tolonglah di blur sebagai privacy, dimana kita hanya mengkritiki apa yang dibahas, jangan mengkritiki orangnya gitu ya guys ya. Nah itu ya. Nah buat kritikan buat Missia ini ya itu Kaisam ngomong jangan terlalu banyak menanggapi dengan klarifikasi terlalu banyak, karena semakin kita menjelaskan tentang diri kita, maka orang lain itu akan menilai semakin buruk kita. Jadi wis diem aja, teruskan nawaitu ya guys ya, untuk membantu teman-teman kita, tetap lakukan sebisa kita aja. Oke? Nah setuju nggak nih? Nah buat kalian nih, setuju nggak sih kalau misalkan kemarin itu di acara TV nasional itu diungkap sisi gelap ya guys ya, karena memang temanya itu membahas kasus pekerja migran. Menurut kalian etis nggak untuk dipublish ya kan? Nah coba nih yang kritis-kritis boleh ya komentar di di kolom komentar. Demi pekerja migran yang berani berpendapat. Oke deh, mungkin itu aja pembahasan Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. Semoga dengan kita tahu sisi gelap pekerja migran ya, kita juga semakin belajar bahayanya. Terus semoga kita juga semakin hati-hati ya guys ya. Dan Kaisam berpesan kepada kalian niat bekerja di sini, walaupun semafan apapun majikan, jangan pernah mengambil overstay atau nekat untuk jual diri ya guys ya, atau nekat menghilang dari keluarga kalian ya. Sayangi keluarga kalian dengan gaji yang hari ini naik. Semoga kerjaan kita di Hongkong berkah ya guys ya, amin. Ya ampun guys, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.